Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Heri, untuk melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah Kesehatan Global. Sesi ini adalah sesi yang ketujuh, dan pembahasan pada sesi 7 ini kita akan bahas mengenai desain sistem kesehatan global. Baik, untuk menghemat waktu, kita lanjut saja mengenai penjabaran desain dari sistem kesehatan itu sendiri. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pembahasan pada sesi 7 ini mengenai desain dari sistem kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mahasiswa dapat membaca buku Global Health edisi yang ke-14 ini, di mana full text-nya sudah disiapkan pada link pembelajaran yang tersedia, dan saya akan menjabarkan poin-poin pentingnya saja. Untuk lengkapnya, silakan belajar mandiri pada buku yang sudah disiapkan. Pada slide berikut ini dijelaskan mengenai beberapa elemen di dalam sistem kesehatan. Yang pertama adalah produksi atas sumber daya. Di sini terdiri dari staf yang terlatih, komoditas-komoditas yang diperlukan seperti obat-obatan, fasilitas, juga pengetahuan. Yang kedua adalah organisasi dari program kesehatan itu sendiri. Tentu organisasi ini ada yang dikelola oleh kementerian atau pemerintah, ada juga yang dikelola oleh swasta yang murni untuk mencari keuntungan, dan juga ada lembaga-lembaga yang sukarela. Yang ketiga adalah dukungan ekonomi. Dukungan ekonomi meliputi sumber dana seperti pajak, asuransi, dan biaya-biaya yang dibayarkan oleh pengguna dalam rangka menikmati layanan kesehatan. Yang keempat adalah metode pengelolaan, di mana pada metode pengelolaan ini mulai dari perencanaan, pengadministrasian, regulasi-regulasi, aturan-aturan, maupun legislasi yang diperlukan dalam sistem kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemberian layanan kesehatan itu sendiri, di mana dalam pemberian layanan kesehatan ada layanan yang bersifat individu atau pribadi, preventif, kuratif. Ada juga layanan primer, sekunder, dan tersier. Ada juga yang termasuk dalam layanan kesehatan masyarakat. Dan untuk layanan pada kelompok atau populasi tertentu, seperti untuk anak-anak atau kondisi tertentu, ya, seperti contohnya adalah masalah-masalah gangguan mental. Menurut WHO, masih bicara tentang elemen dalam sistem kesehatan, bahwa elemen sistem kesehatan terdiri dari pertama adalah pemberian layanan, yang kedua tenaga kesehatan, berikutnya informasi, lalu juga produk dari medis seperti vaksin, lalu juga teknologi-teknologi kesehatan, teknologi kedokteran yang digunakan untuk diagnosa maupun untuk intervensi. Elemen lain yang tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan dan juga
Untuk bisa mengelola itu semua, perlu ada kepemimpinan dan juga tata kelola yang baik yang mengelola semua elemen sistem ini agar dapat optimal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikutnya, mari kita bahas mengenai tipologi sistem kesehatan. Bahwa metode pembiayaan adalah tipologi yang dominan. Dalam metode pembiayaan, di dalamnya termasuk pajak, asuransi sosial, asuransi swasta, dan juga pembayaran langsung, yaitu out of pocket. Lalu, tipologi yang kedua adalah filosofi politik yang mendasari bagaimana sistem kesehatan itu dilaksanakan. Misalnya, kita bagi antara kapitalis dan sosialis. Tentu berbeda sekali layanan yang diberikan. Yang ketiga adalah sifat intervensi dari negara tersebut. Misalnya bahwa kesehatan itu mencakup seluruh penduduk atau hanya untuk golongan tertentu saja. Misalnya hanya untuk golongan miskin. Lalu berikutnya yang tidak kalah penting adalah tingkat produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, di mana dari GNP ini dapat dikategorikan menjadi 3. Ada rendah, menengah, dan tinggi. Yang terakhir adalah atribut sejarah atau budaya, di mana kesehatan dianggap sebagai industri atau non-industri, atau transisi di antara keduanya, yaitu dianggap sebagai industri atau non-industri. Bagian berikut adalah pemetaan yang lebih sederhana atas sistem kesehatan yang ada. Dari peta tersebut dapat dilihat berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah tata kelola dan regulasi. Lalu yang kedua adalah pembiayaan, seperti melalui pajak, premi, maupun pembayaran langsung. Dan yang berikutnya adalah mengenai alokasi juga. Alokasi atas sumber daya yang ada. Dan terakhir adalah penyediaan layanan itu sendiri. Dari bagian ini bisa terlihat secara utuh bagaimana sistem kesehatan itu terjadi. Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai evaluasi atas sistem kesehatan. Evaluasi sistem kesehatan minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik ini bisa dinilai pada tingkat absolut maupun dari distribusi kesehatan di sebuah populasi. Yang kedua adalah keadilan dalam kontribusi pembiayaan atau keuangan. Yang terakhir adalah responsif terhadap harapan masyarakat, terhadap ekspektasi masyarakat, baik pada level individu maupun distribusi. Bagian ini menjelaskan bagaimana fungsi dan elemen-elemen penting di dalam kesehatan kaitannya dengan efisiensi dan pemerataan atau ekuitas. Selanjutnya, yang kita harus pahami adalah bagaimana peran sebuah negara
di dalam elemen kesehatan di negara tersebut. Berikut adalah contoh yang terjadi di Tasmania. Contoh berikutnya, sebagai bagian dari peran negara di dalam kesehatan, kita bisa pelajari apa yang terjadi di India. Dan bagaimana peran negara itu bisa dibaca lebih lanjut pada slide berikut ini. Contoh lain yang bisa kita pelajari juga adalah kita bisa melihat bagaimana di Thailand, bagaimana negara mengambil peran di dalam sistem kesehatan, dan Thailand bisa kita lihat bagaimana contoh baik di sana untuk bisa diterapkan di Indonesia. Terakhir, kita juga bisa belajar bagaimana peran negara di Meksiko. Dilihat di sini bagaimana Meksiko memainkan peranannya, bahwa negara berperan dalam sistem kesehatan yang terjadi di sana. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah mengenai tata kelola dan regulasi. Bagaimana tata kelola regulasi bisa mempengaruhi atau menjadi bagian dari elemen penting di dalam sistem kesehatan. Dengan adanya tata kelola dan regulasi, maka ada berbagai macam aturan. Misalnya bagaimana masuk dan keluar pasar. Tentunya dalam sistem kesehatan, karena kaitan juga dengan keselamatan, dengan nyawa, maka tidak mudah. Yang kedua adalah tentang remunerasi dari penyedia pelayanan kesehatan. Banyak contoh yang bisa kita pakai bagaimana mekanisme remunerasi itu bisa dilaksanakan dalam konteks layanan kesehatan. Yang ketiga adalah tentang kualitas dan mutu dari distribusi layanan kesehatan itu untuk mencapai efisiensi dan juga pemerataan. Dan yang keempat, kita bicara tentang standar dan bagaimana pengukuran-pengukuran atas kualitas yang diberikan di dalam sistem layanan kesehatan itu sendiri. Pada tabel ini bisa kita lihat bagaimana mekanisme regulator, mekanisme aturan-aturan dalam rangka sistem layanan kesehatan. Di situ terlihat berbagai macam variabel dan mekanisme yang dapat digunakan di dalam sistem layanan kesehatan. Tabel ini lanjutan dari yang tadi, dan pada tabel ini bagaimana kita bisa melihat elemen kualitas itu, bagaimana mekanismenya, dan juga apa yang dihasilkannya. Dapat dilihat di sini bagaimana mekanisme regulasi yang terjadi, dan kita bisa belajar dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hal ini, dan kita bisa ambil banyak pelajaran dari apa yang terjadi di negara-negara lain. Berikut ini adalah beberapa contoh yang terjadi di India, di Thailand, juga di Meksiko. Sebagaimana tadi di awal disampaikan, di antara ketiga negara ini kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti. Namun apabila membutuhkan informasi lebih lanjut,
silahkan menghubungi saya dapat melalui email maupun menggunakan WhatsApp dengan nomor yang tertera pada slide berikut. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.